Roma pasal 6 ayat 10-14, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah hidupmu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, melakukan kebenaran. Saudara-saudara, dalam ayat 1-9 telah membahas panjang lebar mengenai baptisan dalam Kristus, yang menjadi simbol bahwa kita telah mati dan bangkit sama seperti Kristus telah mati dan bangkit. Di sini menegaskan bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Mati bagi dosa dan hidup bagi Allah adalah konsep yang penting yang menekankan pertobatan setelah percaya kepada Kristus, dengan tidak lagi hidup dalam kuasa dosa, melainkan dalam kasih karunia Allah, hidup dalam ketaatan kepadanya. Dalam ayat 13 ada perbedaan antara orang yang masih hidup dikuasai oleh dosa dan kehidupan yang sudah mati bagi dosa atau hidup bagi Allah. 1. Orang yang hidup bagi dosa menyerahkan tubuhnya sebagai senjata kelaliman. Dalam konteks Alkitab, kelaliman, unrighteousness, adalah keadaan di mana manusia tidak mengenal atau menyimpang dari kebenaran dan keadilan Allah. Menolak kebenaran artinya tidak memperdulikan kebenaran, sehingga menjadi orang bebal. Jadi kehidupannya dipakai untuk alat kelaliman, termasuk pikiran, perkataan, dan perbuatan yang diarahkan untuk memuaskan keinginan daging dan melakukan kejahatan, menghambakan diri, melayani dosa. 2. Orang yang hidup bagi Allah, kebenaran, righteousness, di sini merujuk pada kesesuaian dengan kebenaran Allah dan keadilannya. Jadi hidup bagi Allah artinya menyerahkan tubuhnya sebagai senjata kebenaran, menggunakan tubuhnya sebagai alat untuk melayani Allah. Karena kebenaran dan kekudusan adalah karakter Allah. Ini merupakan tujuan hidup bagi setiap orang yang telah dibaptis dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi di bawah kasih karunia, maka kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Haor Ministry.